Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai konsep turunan. Karena di sini kita akan menggunakan konsep turunan ini dalam materi aplikasi turunan. Jadi perlu kita ketahui dulu mengenai definisi, kemudian rumus umumnya, dan bagaimana kita mengaplikasikan turunan dalam contoh-contoh soal. Nah, di sini saya akan mulai dulu dengan rumus umum dari turunan. Nah, secara umum untuk menentukan rumus dari turunan ini adalah kita menggunakan notasi f aksen x. Jadi f aksen x ini adalah notasi dari turunan, atau kita juga bisa menggunakan notasi y aksen, atau kita juga bisa menggunakan notasi dy per dx. Jadi ini yang pertama adalah notasi dari turunan. Tapi yang sering dipakai adalah f aksen x. Selanjutnya kita akan menentukan rumus dari f aksen x ini. Jadi di sini kita menggunakan konsep ini. Nah, di sini limitnya itu kita menggunakan nilai x mendekati nilai h. Nah, sementara untuk fungsinya sendiri, di sini kita akan menggunakan dua fungsi yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah f, fungsi f yang berisikan x dan juga h. Kemudian kita akan kurangkan dengan f x atau fungsi x. Kemudian kedua fungsi ini kita akan bagi dengan h. Jadi ini adalah rumus umum dari turunan. Nah, sekarang kita akan coba cek bagaimana jika rumus ini kita pergunakan untuk mencari turunan. Jadi di sini misalkan saya mempunyai fungsi x yang bernilai 2x. Nah, langkah pertama untuk menentukan turunan dari fungsi ini adalah kita menentukan nilai dari fungsi x ditambah nilainya. Jadi di sini kita bisa tulis fungsi x ditambah h. Dari fungsi yang ini kita tinggal ganti variabel x-nya menjadi x plus h, sehingga akan menjadi seperti ini. 2x ditambah h. Lalu kita bisa operasikan, jadi sama-sama dikalikan dengan 2. Jadi nilai untuk fungsi x ditambah h-nya yaitu 2x ditambah 2h. Nah, kita sudah mempunyai dua nilai. Yang pertama kita mempunyai nilai dari fungsi x, kemudian kita juga punya nilai dari fungsi x ditambah h. Nah, tinggal kita masukkan saja atau substitusi pada rumus yang ini, sehingga hasilnya akan menjadi seperti berikut. Kita masukkan nilai dari fungsi x ditambah h, yaitu 2x ditambah 2h. Selanjutnya kita akan kurangkan dengan nilai fungsi x. Nah, di sini nilai fungsi x-nya yaitu 2x. Jadi kita kurangkan dengan 2x. Selanjutnya sama dengan rumus, kita akan bagi dengan h. Nah, ini tinggal kita hitung saja ya. Di sini ada 2x dikurangi 2x, hasilnya yaitu 0. Bisa kita coret. Sehingga yang tersisa adalah limit dari x mendekati h untuk nilai 2h per h. Atau bisa kita sederhanakan, sama-sama menjadi coret, sehingga hasilnya itu adalah 2. Jadi ini adalah contoh penggunaan rumus umum dari turunan terhadap contoh soal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu dengan menentukan turunan dengan rumus yang lain.
Jadi tidak hanya rumus ini yang bisa kita gunakan, tapi ada rumus lagi yang lebih simpel dan bisa kita cepat untuk mengerjakan contoh soal pada turunan. Nah, di sini kita akan coba pakai rumus yang lain ya. Jadi misalnya di sini kita mempunyai suatu fungsi x yang mempunyai koefisien a, lalu ada variabel x dan juga ada pangkat n. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi yang ini sebenarnya sangat simpel atau sangat sederhana. Jadi masih sama notasinya yaitu f aksen x. Kita tuliskan di sini. Nah, untuk turunannya atau f aksen x-nya, pangkat n kita kalikan dengan variabel pangkat n kita kalikan dengan koefisien a. Jadi akan menjadi n dikali a. Kemudian variabel x kita tetapkan di sini, dia tidak berubah. Kemudian pangkat n ini kita kurangi 1. Sehingga ini adalah rumus lain untuk menentukan turunan. Nah, sekarang kita akan coba dengan contoh soal yang lain ya. Di sini misalnya saya punya x dengan nilai fungsinya itu 5x pangkat 4. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi ini kita bisa menggunakan konsep yang di atasnya ini. Sehingga untuk menentukan turunannya kita bisa mengikuti konsep ini, yaitu 4 dikalikan 5 atau 20. Kemudian variabel x-nya tetap. Kemudian pangkatnya ini, pangkat n-nya ini dikurangi 1 sehingga pangkatnya berubah menjadi 3. Sehingga ini dia contoh soal atau contoh penggunaan rumus turunan yang ini. Untuk yang pertama yaitu aplikasi turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Jadi fungsi naik merupakan fungsi yang mengarah ke atas, sedangkan fungsi turun merupakan fungsi yang mengarah ke kanan bawah. Jadi rumus fungsi naik yaitu adalah f aksen x lebih besar daripada 0. Sedangkan rumus dari fungsi turun yaitu f aksen x lebih kecil daripada 0. Sekarang kita akan mengarah kepada contoh soal fungsi naik terlebih dahulu.
Jadi contoh soal yang pertama adalah tentukan fungsi naik dari fx sama dengan x kuadrat min 4x. Caranya yang pertama adalah kita harus menentukan turunannya terlebih dahulu, yaitu f aksen x sama dengan 2x min 4 dan fungsi naik sama dengan f aksen x lebih besar daripada 0 sama dengan 2x min 4 lebih besar daripada 0 sama dengan x lebih besar daripada 2. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu tentukan fungsi turun dari fx sama dengan x pangkat 2 min 6x yang akan dikerjakan oleh Adif. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal itu. Jadi pertama-tama kita harus menentukan turunan. Turunan dari x kuadrat adalah 2x dan turunan dari min 6x sama dengan min 6. Yang kedua, fungsi turun sama dengan f aksen x kurang dari 0. 2x min 6 kurang dari 0, 2x kurang dari 6, x kurang dari 3. Aplikasi turunan yang kedua yaitu fungsi stasioner. Fungsi stasioner dapat ditentukan dengan rumus f aksen x sama dengan 0. Fungsi stasioner ada dua macam, yaitu fungsi stasioner ada dua macam. Yang pertama titik balik maksimum, yang kedua ada titik balik minimum. Yang berikutnya adalah terbuka. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama menentukan f aksen x sama dengan 0 sehingga didapatkan nilai dari x. Yang kedua menentukan interval fungsi naik dan turun, yaitu dari
f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan nilai stasioner yang diambil dari interval fungsi naik dan turun. Yang keempat, menentukan titik stasioner yaitu dari nilai stasioner. Yang kelima, menentukan titik balik maksimum dan titik balik minimum yang diambil dari titik stasioner terkecil dan yang terbesar. Berikut ada contoh soal akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan tentang contoh soal dari materi fungsi stasioner. Nah, di sini kita sesuai dengan langkah pertama, kita menentukan dulu turunan dari fungsi pada soal. Nah, turunan dari x pangkat 2 ditambah 10x adalah 2x tambah 10. Dan di sini kita akan membuat turunan ini memiliki nilai sama dengan 0. Sehingga nanti ini akan berpindah ruas menjadi 2x sama dengan min 10. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa nilai x sama dengan min 5. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua. Di sini kita menggambarkan suatu grafik di mana min 5 menjadi titiknya. Lalu kita memilih satu angka di sebelah kanan atau di ruas kanan dan juga angka di ruas kiri dari min 5. Sehingga di sini saya memilih dua angka, yaitu yang pertama x untuk sama dengan min 6 dan juga untuk x sama dengan min 4. Nah, lalu nilai x ini kita masukkan ke dalam fungsi yang turunannya ini, sehingga variabel x-nya ini kita ganti dengan min 6 dan juga min 4. Dan setelah saya hitung, untuk yang x sama dengan min 6 hasilnya yaitu adalah min 2, sementara untuk x sama dengan min 4 hasilnya adalah 2. Lalu kita tidak butuh dari nilai angka ini, yang kita butuhkan hanyalah tanda plus dan juga minus. Untuk yang x sama dengan min 6, tandanya yaitu negatif, sehingga di sini fungsinya turun. Kemudian untuk yang x sama dengan min 4, tandanya positif, sehingga di sini naik. Sehingga gambarnya seperti ini, atau titik balik minim. Karena papan tulisnya tidak cukup, saya akan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang selanjutnya untuk menentukan fungsi stasioner. Jadi di sini tadi kita sudah menemukan interval min 5 dan itu akan kita jadikan variabel pada fungsi yang ada di soal. Jadi fungsi ini variabelnya kita ganti dengan min 5. Sehingga setelah saya hitung hasilnya menjadi min 25. Nah, dari fungsi yang ini kita dapat mengetahui titik stasionernya. Untuk titik stasionernya itu, untuk titik x-nya itu adalah min 5, sementara untuk titik y-nya yaitu hasil dari f min 5, yaitu min 25. Sehingga titiknya yaitu
min 5, min 25. Nah, untuk jenis dari titik ini itu adalah titik balik minimum, karena tadi gambarnya kurvanya ke atas. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi tentang aplikasi turunan yang terakhir, yaitu menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum dari suatu fungsi. Jadi nilai maksimum atau nilai minimum ini adalah suatu nilai yang dihasilkan dari interval suatu fungsi yang nilainya itu lebih kecil atau yang paling kecil dengan nilai yang paling besar. Nah, di sini untuk menentukan nilai minimum dan juga nilai maksimum, kita harus mempunyai interval dari suatu fungsi dan kurvanya itu harus kurva yang tertutup, sehingga tidak ada nilai-nilai yang memiliki hasil dengan tak hingga. Nah, di sini saya gambarkan dulu mengenai interval dulu ya. Jadi semisal di sini ada interval di mana X lebih besar dari A, lebih besar sama dengan dari A, atau X ini lebih kecil sama dengan dari B. Nah, kita harus mempunyai interval yang tertutup seperti ini. Semisal ada soal yang seperti ini. Ini kita akan kesulitan untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya, karena di sini hanya tertutup pada salah satunya saja. Jadi harus membentuk kurva yang melengkung baik itu ke atas ataupun yang ke bawah. Jadi interval yang digunakan seperti yang sebelah kiri. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum, kita di sini punya dua cara atau dua langkah ya. Nah, di sini kita mulai dengan langkah yang pertama. Nah, untuk langkah yang pertama ini kita menggunakan fungsi di mana variabel x-nya itu kita ganti menggunakan interval-interval ujungnya. Jadi di sini nanti akan menjadi fa dan juga akan menjadi fb. Jadi kita akan menggunakan fungsi di mana variabelnya itu, variabel x-nya kita ganti sesuai dengan interval ujung-ujungnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, nah, langkah yang kedua ini kita akan menggunakan dari fungsi stasioner, di mana turunan dari fungsinya itu atau f absen x-nya itu bernilai sama dengan 0. Nah, dari ini nanti kita akan menemukan nilai x-nya. Kemudian nilai x-nya itu kita akan substitusi kepada fungsinya, fungsi pada soal ya. Jadi nanti ini akan menghasilkan x. Nah, ini adalah step by step untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Tapi di beberapa kondisi ada pada langkah kedua ini hasil x-nya itu keluar atau di luar dari intervalnya. Misalnya ada di sebelah kanan ruas B atau di sebelah kiri ruas A. Jadi itu tidak diperhitungkan jika dalam kondisi seperti itu. Jadi hanya menggunakan angka 1 jika kita menemukan kasus seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba dengan satu soal. Jadi di sini saya ceritanya mempunyai fungsi x yang bernilai 2x ditambah 3x. Di mana di sini untuk intervalnya itu ada dari 1 kurang dari sama dengan x dan juga kurang dari 2. Ini untuk contoh soalnya yang nomor 1 ya. Nah, di sini kita bisa pakai langkah yang pertama dulu. Yang pertama kita ubah fungsi x-nya ini menjadi fungsi x pada interval. Yang pertama ini angka 1. Jadi sini x1. Nah, fungsinya kita ambil dari yang di soal. Jadi di sini nanti 2 kali 1 tambah 3 kali 1. Atau hasilnya ini sama dengan 5. Selanjutnya di sini untuk interval yang pojok sana itu ada 2. Jadi kita masukkan di sini f2.
ini variabel X dengan angka 2. Selanjutnya kita akan menentukan dari langkah keduanya. Jadi di sini untuk langkah yang kedua itu kita menentukan nilai atau fungsi stasioner ini. Jadi di sini kita menentukan turunan dari 2x tambah 3 ini, turunan dari 2x tambah 3x, yaitu kita dapat menggunakan konsep yang tadi, yaitu turunan dari 2x ini adalah 2, sementara untuk turunan dari 3x itu adalah 3, sehingga untuk f aksen x-nya ini menjadi 5. Nah, karena kita harus membuat fungsi stasioner itu harus sama dengan 0, jadi di sini kita harus sama dengan 0. Tapi di sini nilainya tidak sama, sehingga ini berubah menjadi tidak sama dengan, atau langkah yang kedua ini tidak akan kita pakai, sehingga kita hanya menggunakan langkah yang pertama ini untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya itu ada 5 dan juga 10. Nah, kita tinggal menentukan aja mana angka yang besar dan mana angka yang kecil. Dan untuk angka yang 5 ini adalah angka yang kecil, sehingga yang 5 ini adalah yang minimum. Sementara untuk angka 10 ini adalah yang maksimum. Ini adalah jawaban untuk contoh soal yang nomor 1.